Halo, bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, semuanya. Halo, Halo halo Mas Pak Das. Sas, selamat Halo malam Pak Mas Das. Halo Sas. Mas. Ini yang join baru 15 orang, masih kurang 600 kayaknya. 600 orang kita tunggu. Halo Mas Septian, Halo, ya halo. long time no see. Oh iya, iya Ngap, gimana Ngap? Alhamdulillah sudah sehat. Mantap, mantap. Kita masih menunggu Pak Denny ya, selaku narasumber. Jadi Selamat malam. Iya, malam. Topik hari ini kalau nggak salah tadi kan komunikasi persuasif. Tadi moderator Mas Sas sudah sempat singgung bagaimana apa itu komunikasi persuasif. Kenapa topik ini kita apa namanya? Kita angkat? Karena sebenarnya komunikasi persuasif itu sebenarnya suatu hal yang sangat berperan banget di dalam terutama keseharian kita, bukan hanya di pekerjaan. Andai kata Anda menguasai komunikasi persuasif dengan bagus, tentunya teman-teman juga akan bisa banyak mendapatkan lebih, nilai tambah lebih. Mungkin misalnya contoh komunikasi persuasif itu salah satu gambarannya ketika kita dengan teman-teman kita mungkin suatu saat ada mau rencanakan jalan-jalan, nah kita bisanya discuss. Satu orang bilang saya mau ke Bali, satu orang bilang oh ke Jogja aja, satu orang bilang ke Malang gitu ya. Terus faktanya akhirnya kita saling berargu argumen dengan masing-masing argumen, lalu ada satu tujuan yang ditentukan dan orang yang berhasil menentukan tujuan tadi dia berarti memiliki kualitas komunikasi persuasif yang lebih bagus karena dia bisa meyakinkan argumen dia pada teman-teman dia yang lain. Dalam berbagai hal teman-teman pasti sering ngalamin hal seperti ini. Di dalam forum di kantor kita kadang-kadang beda pendapat, tapi masing-masing bisa memberikan argumen dan berbagai alasan akhirnya orang lain mau mengikuti bahkan mendukung. Nah, itu salah satu gambarannya. Bisa juga kita dengan customer. Salah satu hal yang ketika kita bisa meyakinkan ide kita kepada customer, kita akan dengan lebih mudah mendapatkan kepercayaan, bahkan customer itu sangat loyal pada kita. Itu salah satu kata pembukanya. Nanti sebenarnya karena ini komunikasi persuasif sebenarnya masih sub sambungan dari teori sebelumnya yaitu komunikasi. Jadi di kemarin sudah sempat dibahas ada beberapa hal yang berperan di dalam komunikasi, yaitu salah satunya misalnya bahasa yang jelas, emosi dan lain sebagainya. Demikian juga komunikasi persuasif. Cuma tujuannya kalau komunikasi persuasif lebih pada bagaimana meyakinkan orang lain lawan bicara kita agar mendukung ide kita atau mensupport ide kita dan menyetujuinya.
Mungkin itu aja. Monggo kalau mau dibuka diskus, nanti sambil kita diskus sambil kita buka teori satu persatu. Oke. Jadi untuk teman-teman yang lain, rekan-rekan yang lain, bapak-bapak, ibu-ibu ya, semuanya, mas-mas, mbak, jadi itu tadi sedikit dari Pak Benny. Karena Pak Benny berharap kita bisa saling mengajukan pertanyaan untuk bisa lebih lanjut gimana sih komunikasi persuasif ini. Jadi untuk rekan-rekan yang lain untuk bisa bertanya di chat ya, nanti akan dibacakan satu-satu. Jadi silahkan, mungkin ada yang ditanyakan karena jadi komunikasi persuasif ini nggak hanya untuk pekerjaan aja Pak Benny ya berarti ya. Iya, pastinya di dalam keseharian teman-teman pasti sering bisa jadi tiap hari pasti ngalamin ini. Misalnya ya tadi kita lagi makan siang dengan teman. Enak makan di mana ya? Makan di warung A aja deh. Enggak, warung A enggak enak. Warung B. Pernah nggak kita terlibat dalam satu pembicaraan, tapi di warung B enggak enak loh, ininya kurang bagus misalnya. Oh di warung A itu loh enak dan lain sebagainya. Akhirnya saling bisa meyakinkan, yang satu bisa meyakinkan, oke deh kalau gitu. Nah, ada beberapa tipikal orang yang memang mungkin lebih banyak nggak enakan sehingga dia ngikut aja deh. Nah, biasanya ada memang orang yang cukup dominan di dalam komunikasi persuasif sehingga biasanya ide dia itu lebih banyak diikutin oleh beberapa teman yang tipenya ngikut gitu ya. Nah, kalau sebagai seorang sales, sebagai seorang marketing itu hal ini penting. Persuasif bukan hanya omongan, bisa juga berbentuk misalnya advertising atau iklan atau banner atau video. Misalnya dengan melihat brosur atau video itu orang langsung merasa apa ya istilahnya itu langsung tergerak, terstimulus untuk melakukan tindakan gitu, pursue. Jadi mempengaruhi untuk melakukan tindakan mengajak. Jadi komunikasi persuasif ini berbeda dengan komunikasi propaganda. Jadi ada hampir mirip antara komunikasi persuasif dengan komunikasi propaganda hampir mirip. Cuma kalau persuasif itu dia lebih halus. Jadi lebih halus dan mengedepankan fakta. Sementara kalau propaganda itu juga mempengaruhi orang, tapi biasanya yang di-expose itu bukan fakta. Jadi misalnya ada hal-hal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara faktual, misalnya isu dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Jadi intinya bagaimana kita menginfluence orang agar orang itu melakukan tindakan, itu persuasif. Jadi apa ya? Katakanlah kayak gini ya. Pemerintah mensosialisasikan vaksin. Ini sebagai contoh. Pemerintah mensosialisasikan vaksin. Nah, banyak orang menolak. Tapi dengan komunikasi persuasif yang bagus, baik itu melalui media iklan atau media film pendek, melalui ajakan lewat para pejabatnya dan lain sebagainya, atau pakai influencer beberapa artis, akhirnya orang lain yang semula nggak percaya jadi ikut tergerak percaya bahwa emang saya harus vaksin kalau mau sehat gitu. Misalnya contohnya itu paling gampangnya. Jadi dengan customer pun sama sebenarnya, belum tentu customer percaya produk kita atau percaya dengan kita sebagai penjual, tapi ketika kita bisa meyakinkan customer, akhirnya customer tadi berubah pikiran dari yang dia datar atau malah berkebalikan dia tidak percaya, dia menjadi percaya. Itu sih secara teori dan beberapa contohnya. Monggo silahkan. Jadi bisa dibilang komunikasi persuasif ini nggak hanya ketika kita berkomunikasi secara langsung, Pak Ben ya. Jadi bisa diaplikasikan ke dalam sebuah iklan atau sebuah banner. Pastinya, iya. Jadi kalau kita melihat misalnya ada iklan yang memprovokasi dalam artian yang positif. Kalau provokasinya tidak positif berarti dia bukan persuasif tapi propaganda.
apa namanya, istilahnya itu misalnya beli 3 gratis 1, terus hanya berlaku hari ini, apa namanya, Anda hemat sekian dan lain sebagainya. Istilahnya dikomunikasikan sehingga orang itu tergerak untuk mengambil tindakan dan terpengaruh. Itu berarti sebenarnya sudah masuk di dalam komunikasi persuasif. Nah, banyak contoh-contoh lain yang nonverbal, yang non lisan, seperti di apa namanya, media-media iklan atau brosur. Mungkin itu. Silahkan kalau mau, ada beberapa teman yang mungkin tanya sudah. Ya, Pak Beni, ini ada pertanyaan dari Bu Anita. Pertanyaan pertama, ya. Dikatakan komunikasi persuasif jika apa? Atau adakah ciri-ciri perilaku komunikasi persuasif? Jadi ketika kita berkomunikasi dengan seseorang itu bisa dikatakan itu persuasif, itu ketika apa? Ataukah ada ciri-cirinya, Pak Beni? Ya, mungkin yang paling gampang sih seperti di contoh tadi, kita meyakinkan orang. Jadi sebenarnya di dalam situ kalau komunikasi biasa kan kita hanya komunikasi, apa kabarmu, apa namanya, sudah makan belum dan lain sebagainya. Itu komunikasi biasa atau 2 arah. Tapi ketika sudah ada hal yang sifatnya mempengaruhi untuk mengambil tindakan, berarti sebenarnya kita sudah masuk ke hal yang sifatnya persuasif atau membujuk atau merayu lah, kalau bahasanya membujuk atau merayu. Misalnya, Mas Eka ikut saya yuk gitu. Kemana? Kita mancing gitu ya. Wah, ini tempat baru loh, spot baru dan lain sebagainya, ini bagus. Rugi loh kalau kamu nggak ikut dan lain sebagainya. Nah, itu sebenarnya upaya persuasif gitu. Untuk orang lain ikut ide dia. Itu contohnya. Nah, pastinya kita di dalam keseharian, walaupun itu di dalam pekerjaan maupun kita dengan bawahan atau dengan atasan, kita melakukannya. Kita punya ide, atasan ngikutin, atau kita punya ide, bawahan kita ngikutin, sehingga apa namanya, ide kita tadi didukung bahkan disetujui gitu. Itu sebenarnya sudah masuk dalam komunikasi persuasif. Jadi itu ya, Bu Anita. Jadi mungkin ada ciri-cirinya. Jadi ketika kita melakukan suatu pengaruh gitu ke orang tersebut, itu bisa dibilang jadi sebagai komunikasi persuasif, Pak Beni ya. Betul itu, Pak Beni. Iya, intinya ada ciri khasnya paling mendasar, yaitu berarti kita mempengaruhi orang atau mengajak orang lain, merayu orang lain agar orang lain tadi, dari kata persu itu kan merayu atau mengajak ya, mempengaruhi untuk orang itu ikut ide kita gitu, mensupport ide kita. Ya, itu. Jadi itu Bu Anita, mungkin kalau memang ada yang kurang jelas mungkin nanti bisa ditanyakan lagi, atau mungkin ada tambahan dari Bu Anita, silakan. Atau kita next aja ke pertanyaan selanjutnya. Oke, sudah mengacungkan jempol, jadi udah mantap. Oke, ini ada pertanyaan lagi, Pak Beni, dari Pak Are CS Medan. Mau tanya Coach, apa yang bisa dilakukan untuk menimbulkan atau menumbuhkan sifat bisa dipercaya persuasif seperti itu? Apa perlu ada latihan meningkatkan interview atau aura dari kebijaksanaan kita yang ditingkatkan? Jadi apa ada pelatihan nih untuk interview kita atau aura kita untuk bisa orang itu bisa percaya dengan kita gitu, Pak Beni? Oke. Ya sebenarnya gini, itulah bedanya persuasif itu dengan propaganda. Kalau persuasif itu apa ya, istilahnya kita meyakinkan orang dengan berbagai fakta atau bukti. Jadi beda dengan propaganda. Kalau propaganda mungkin kita bisa apa ya, istilahnya itu mempropaganda sesuatu, misalnya lu jangan vaksin loh. Kemarin ada orang yang meninggal kena vaksin kayak gitu ya. Jadi akhirnya dia terpengaruh gitu, tapi dia nggak tahu itu datanya di mana, apakah akurat atau enggak, sudah diteliti atau enggak. Sementara persuasif itu dia apa namanya, meyakinkan dengan berbagai fakta dan apa
dukungan bukti yang sifatnya itu logis gitu ya, masuk akal dan logis sehingga orang lain itu bisa percaya. Jadi misalnya sebagai seorang sales, kita kan kadang-kadang apa ya istilahnya itu pasti sesekali tidak seide dengan customer. Customer-nya bilang, produk kamu kayaknya kurang kuat deh atau kayaknya kurang bagus. Lalu kita bisa meyakinkan dengan berbagai ide, misalnya faktanya di berbagai customer, testimoni customer, atau portofolio dan lain sebagainya, sehingga customer tadi percaya. Sebenarnya itu bagian dari rangkaian komunikasi persuasif. Nah, kalau terkait hal-hal inner beauty atau ke arah personal kita sendiri, sebenarnya yang paling penting catatannya adalah confidence atau percaya diri. Dalam komunikasi itu salah satu faktor yang mempengaruhi adalah percaya diri memang atau dari diri kita sendiri. Artinya saya sering bilang ke teman-teman, mustahil orang percaya yakin dan kita kalau kita sendiri nggak percaya atau yakin dengan statement atau dengan diri kita sendiri. Misalnya ada statement tadi kayaknya kita ragu, otomatis orang lain tadi juga akan tidak bisa yakin juga karena kita sendiri sebenarnya gamang. Nah, jadi yang paling penting diperhatikan adalah sebenarnya bukan faktor yang sifatnya ini ya, karena citra diri itu atau inner beauty itu sebenarnya bagian rangkaian dari keyakinan kita sendiri. Orang yang confident itu citra dirinya kuat. Dia tidak terpengaruh dengan omongan orang lain karena dia punya prinsip. Sebenarnya ke arah mindset. Apakah seseorang punya prinsip dalam hidupnya, nilai-nilai yang dianut itu akan lebih kuat untuk bisa meyakinkan orang lain. Tapi kalau orang nggak punya prinsip, artinya gampang terpengaruh ketika dibalikkan argumennya, tapi dia tidak punya data yang menguatkan tadi atau tidak punya prinsip yang bisa dipegang, keyakinan yang bisa dipegang, sehingga dia dengan gampang goyah, sehingga bisa mental upaya persuasif tadi, upaya membujuk ya. Jadi sebenarnya itu membujuk. Nah, itu mungkin makanya ada masih tersambung dengan materi sebelumnya. Jadi ada apakah itu konten bahasanya ataukah body language-nya atau juga intonasinya kalau dalam materi sebelumnya. Di sini juga penting dalam faktor-faktor komunikasi tadi. Tapi di persuasif tadi intinya kan komunikasi yang membujuk atau mengajak orang lain percaya pada argumen kita. Itu sih kalau untuk latihan karisma dan lain sebagainya itu juga bagian dari kepercayaan diri. Karena orang sudah percaya diri akan lebih mudah menimbulkan karisma atau istilahnya itu inner beauty lah yang tadi disampaikan. Jadi ini sangat ada keterkaitannya Pak Ben ya dengan sharing session kita yang sebelumnya yang berkaitan komunikasi. Jadi buat teman-teman, ketika teman-teman mau karena Mas, oke, iya silahkan. Untuk teman-teman, jadi ini sangat berkaitan ya, berkaitan. Jadi untuk di sharing session kita sebelumnya yaitu komunikasi. Jadi kalau kita sudah percaya diri, kalau kita sudah merasa nyaman, kita confident, aura diri kita pasti akan muncul dengan sendirinya gitu, akan semakin terlatih gitu. Jadi itu sih Pak Are dari CS Medan. Apakah sudah puas rasanya atau belum? Oke, sudah mengacungkan jempol lagi ya. Ini hanya hari jempol. Ya. Jadi itu kita lanjut di pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Mbak Dayu Lukar. Mbak Dayu Lukar mau tanya Coach, bagaimana meningkatkan kemampuan komunikasi persuasif kita supaya bisa dengan mudah menginfluence orang lain. Suaranya agak kurang jelas ya tadi. Gimana? Bagaimana caranya meningkatkan kemampuan komunikasi persuasif kita, gitu Pak. Jadi supaya kita itu mudah gitu untuk menginfluence orang lain, termasuk customer.
ada kelompok, misalnya teman-teman ada di sebuah kelompok, entah itu lagi kumpul-kumpul keluarga, kumpul-kumpul teman. Di sini kalau boleh absen, mungkin silahkan misalnya ketik yes yang termasuk atau ketik no yang tidak termasuk nih. Ini kita tes saja. Kalau ada teman-teman ada 5 orang, kita salah satu di antara 5 orang tersebut, terus biasanya ketika kita mau milih tempat makan, teman-teman termasuk orang yang mengotot untuk menentukan ide di mana tempat makan atau ngikut dengan teman. Coba yang yes, yang ikut dengan teman, yang ikut dengan teman yes. Coba misalnya ada nggak yang ikut ya udah ngikut deh, nggak mau pusing deh. Gitu. Siapa yang ngikut aja, udah terserah kamu dah. Atau mau ngasih ide-ide, itu biasanya yang ngasih ide-ide itu biasanya yang semangat tuh Pak Beni untuk komunikasi persuasif. Nah, siapa nih tadi ada yang jawab no misalnya beberapa ya, berarti biasanya banyak juga. Dia akan lebih ke arah yaitu tadi di sini aja yuk, di sini lebih enak loh gitu ya. Dia biasanya kalau orang yang tipenya seneng melontarkan ke tempat ini aja, yang lainnya mungkin ya udah deh, enak makan di mana ya, misalnya yang tanya kayak gini, di sini, dia langsung ngomong, yang lainnya ikut aja deh, ya udah ikut aja kayak gitu. Nah biasanya kalau orang yang tadi ngomong yang suka nentuin itu ketemu orang yang suka nentuin biasanya sering crash ya. Sama-sama sering ngotot, ketemu orang ngotot gitu ya. Nah sebenarnya kayak gini sih, teman-teman mungkin kalau di dunia sales kita kadang-kadang juga bisa jadi dalam kondisi seperti itu ketika dengan customer-customernya tipikal orang yang suka ngotot gitu ya. Terus padahal dia daunnya sedikit, kita jelaskan dia merasa sok pinter. Nah sebenarnya di materi ini bagaimana caranya agar ketemu dengan orang yang seperti itu tadi kita bisa tetap memenangkan gitu loh. Ini tujuan daripada sesi training hari ini. Itu intinya tuh kayak gini. Kalau kita ketemu dengan orang yang argumennya berbeda dengan kita, misalnya contoh dia bilang produk kita tuh nggak bagus, sementara faktanya produk kita memang bagus, tapi kita gimana supaya meyakinkan itu dengan technical persuasif tadi, karena materi kita masih ke arah bidang sales dan marketing, jadi kita mengerucutnya ke situ. Tapi sebenarnya dalam praktek keseharian ya persis seperti kita menentukan tempat makan tadi gitu loh. Nah, gimana kita ketika misalnya Mas Sas itu udah nentuin, saya akhirnya bisa mempengaruhin di mana di awal kita tentuin ke tempat A, saya pengaruhin tempat B gitu. Nah, biasanya memang ada faktor kenapa di salah satu materi training saya salah satu yang penting itu selain kita punya keyakinan adalah kita harus punya tujuan. Kalau kita ngotot, kita punya goal, kita punya target, kita harus juga berusaha agar target kita itu tercapai. Makanya dalam hal penting di dalam teori persuasif adalah salah satu hal adalah repetition. Teman-teman bisa catat itu, ingat-ingat salah satu poin yang paling penting di dalam teknik persuasif adalah pengulangan. Coba bayangkan kalau misalnya kita ingin misalnya punya ide A, minggu depan kita futsal yuk kayak gitu ya. Teman-teman pada nggak dukung, tapi habis itu kita sounding terus 2 hari 3 hari, lama-lama kan akhirnya teman-teman yang lain ya juga ya ide kamu ya kayak gitu. Waktu di sounding pertama mungkin nggak seberapa interest, tapi ketika terus-terusan di sounding, akhirnya orang tadi ya ngikut juga. Itu yang dilakukan, teknik persuasif itu yang dilakukan oleh para politisi dan marketer. Kenapa iklan itu kadang-kadang diulang, baik itu di media cetak, media ini ada selalu ditemuin iklan produk baru di TV, di internet, di koran, di mana-mana kita ada pengulangan sehingga informasi tadi masuk untuk mempengaruhi unsur-unsur pembuat keputusan di dalam pikiran. Itu salah satu tekniknya adalah pengulangan. Kalaupun kita secara natural tidak punya kemampuan yang cukup berarti, salah satu yang penting banget adalah pengulangan. Itu sih mungkin salah satu teknik untuk lebih meningkatkan di situ.
Sering-seringlah sapa customer, apalagi kata Deddy Budiman kemarin, orang Indonesia itu paling nggak enakan gitu katanya. Jadi kalau teman-teman sering ngontak customer, lama-lama customer juga runtuh juga hatinya gitu. Jadi cara meningkatkannya seperti itu Pak Ben ya. Jadi itu Mbak Dayu mungkin apakah sudah puas atau belum ya. Sudah puas, jadi kita sering-sering pengulangan tentang fakta-fakta produk kita bagus atau seperti apa, lalu berhubungi customer, menyapa customer, seperti itu Pak Beni ya. Iya. Oke, ya. Nah, ini ada lagi Pak Beni dari Pak Kori Foodshop. Ya. Monggo. Ini apakah ada hubungannya komunikasi persuasif dengan citra diri? Tadi Pak Beni mungkin semakin bagus citra diri, semakin mudah untuk melakukan komunikasi persuasif. Iya. Misal, jadi contoh ini Pak Beni, misal orang dengan jabatan tinggi akan lebih mudah mempengaruhi orang lain. Apa betul itu Pak Beni? Jadi cara meningkatkan ada hubungannya enggak nih antara komunikasi persuasif dengan citra diri? Iya, ini kalau dari sisi teori kan ada beberapa hal yang mempengaruhi di komunikasi persuasif tadi, yaitu faktor kredibilitas, gitu ya. Jadi orang yang biasanya kredibel itu akan lebih mudah memang untuk meyakinkan gitu. Kredibel itu artinya terpercaya, punya apa track record yang memang selama ini orangnya terpercaya gitu. Tapi kalau orang itu sering ngebohongin atau ngeprank ya, lama-lama orang juga nggak percaya kan gitu. Itu salah satu hal yang juga pengaruh gitu. Terus isi pesan itu sendiri, terus ada pengaruh lingkungan dan apa namanya pengulangan yang terus-menerus. Makanya di sini faktor pengulangan itu sangat berperan banget di dalam teknik persuasif. Jadi itu Pak Ben ya. Jadi, itu sih Pak Kori. Jadi tergantung semuanya, tergantung bagaimana kita customer, lingkungan kita, pengaruh kita, apakah itu tadi, apakah kita sering ngeprank gitu. Kalau kita sering ngeprank kan orang jadi nggak percaya gitu, betul Pak Ben ya? Iya. Tadi ada teman-teman saya lihat di chatting, saya sebenarnya apa namanya ngikut aja karena yang nentuin biasanya yang bayar gitu ya. Itu banyak betulnya Pak Beni. Jadi kalau nanti ikut nentuin nggak ikut bayar lu ngatur-ngatur katanya gitu ya. Ikut yang traktir Pak Beni. Ikut yang traktir, terserah yang traktir deh gitu. Tapi biasanya ada loh, walaupun dia nggak traktir, biasanya dia ngasih ide, dia ngasih referensi gitu. Biasanya dia akan lebih seneng kalau orang tuh ngikut referensinya dia gitu. Pernah kan pasti teman-teman ada dong dalam circle-nya teman-teman itu ada anak yang model kayak gini gitu loh. Sukanya ngatur-ngatur. Dia bahkan Anda pakai baju hijau, lu nggak pantas loh pakai baju hijau. Kayaknya lu norak deh. Mendingan lu pakai baju kayak gini gitu. Nah, itu kan ada model-model orang kayak gitu gitu. Pasti ada dong dalam circle pertemanan Anda itu orang yang suka model kayak gitu tuh. Sebenarnya dia sudah terbiasa dengan komunikasi persuasif. Nah, cuma ini yang penting ketika ini di materi sales, walaupun kita pandai menginfluence, mungkin orang yang tipenya nurut biasanya akan lebih mudah terpengaruh. Tapi ketika bagaimana Anda ketemu dengan orang yang tipenya juga sama-sama tipe influence untuk dalam apa namanya persuasif, biasanya akan crash. Nah, gimana cara memenangkan itu? Itu yang paling penting sebenarnya di materi malam ini gitu. Jadi kalau pede aja Pak Ben ya. Kalau misalnya kita diajak makan meskipun kita bukan yang traktir, kasih aja ide gitu. Yang penting pede. Iya. Gimana? Ada pertanyaan belum terjawab? Banyak Pak Beni, pertanyaan di sini banyak banget. Jadi, silakan. Kita urutkan. Agar waktunya bisa efektif. Jadi kalau mungkin kurang jelas bisa ditanyakan lagi.
Ini ada pertanyaan lagi, ini dari UN Workshop. Malam coach, setiap tips yang bagus agar kita pede berkomunikasi persuasif. Padahal tipikal kita itu kadang angka ikut. Jadi kita tuh orangnya tipikalnya ikut aja Pak Beni sebenarnya, tapi tipsnya itu gimana sih agar kita nggak ngikut aja gitu. Kita enggaknya sekali-sekali kita ngasih ide lah gitu. Ini biasanya orang yang nggak enakan. Orang nggak enakan kan biasanya dia tidak mau konfront. Kalau apa namanya di dalam biasanya kita itu kadang-kadang customer. Nah, gimana caranya? Ini misalnya contoh nih, customer itu dia tidak seide dengan kita. Padahal produk itu mungkin atau yang kita mau tawarkan tuh tidak seide dengan customer. Ketika kita ya wes Pak, iya Pak, akhirnya kan nggak jualan kalau kita ngikut. Nah teman-teman kan pastinya akan ngeyel atau akan berusaha tetap Mbak produkmu ini mahal loh misalnya. Terus kita bilang wah enggak lah, ini enggak mahal kok. Tapi kita harus bisa membuktikan bahwa produk itu enggak mahal dan customer tadi akhirnya percaya kan sebenarnya poinnya di situ. Ketika kita ngikut, oh gitu ya, mahal ya. Oh ya udah kalau gitu kalau mahal, ya orangnya nggak beli dong. Kalau kita ngikut. Nah sebagai seorang sales atau marketing kan kita juga mestinya punya argumen. Bagaimana apa namanya melontarkan argumen agar orang itu menyetujui atau mendukung ide kita. Itu yang paling penting sebenarnya. Jadi belum ada yang tanya ya dari tadi bagaimana sih supaya orang yang sangat konfrontasi dengan kita akhirnya dia mau ngikut gitu loh. Orang itu berseberangan dengan kita tapi akhirnya tuh orang tuh mau menyetujui gitu sebenarnya. Itu yang tantangan yang paling penting di poin malam ini sebenarnya. Ini ada sih Pak Beni, ini ada pertanyaan yang kayaknya sedikit nyambung mungkin ya dengan Pak Beni dari Pak Tito Yukar ya. Seringkali kita down di awal di saat customer lebih matang dalam perbincangan yang akan dibahas atau saat meeting project. Ada nggak coach tips agar kita menang dalam komunikasi persuasif ini sendiri selain percaya diri dan produk penulis itu tadi? Jadi lawan bicara kita tuh lebih persuasif Pak Wiri. Maksudnya komunikasinya lebih hebat gitu. Sekarang kita di awal udah down nih. Gimana sih caranya gitu agar kita bisa menang dalam komunikasi persuasif ini sendiri? Oke, tadi kan saya tetap ke teori. Teori itu persuasif itu mengutamakan bukti dan fakta atau data. Jadi kalau yang karena hampir mirip-mirip sebenarnya. Kalau secara sekilas itu antara persuasif dan propaganda itu hampir sama. Cuma persuasif itu mengutamakan data sehingga apa namanya ketika kita beradu argumen gitu ya. Nah, usahakan kayak gini. Kalau menurut saya biar kita menang itu sebenarnya yang paling penting bagaimana agar kita menang. Kalau kita mengadu data, kita bilang, wah Pak salah Pak, yang benar itu gini loh. Produk saya ini bagus karena gini-gini kita adu data. Terus ini yang teknikal kita ngadu data, yang tidak non teknikal yang berperan tuh justru non teknikalnya. Kalau teknikal kita sama-sama beradu data, tidak ada satu orang pun yang senang dikalahkan. Ingat, poin yang penting dicatat teman-teman, tidak ada satu orang pun yang suka ketika dia dikalahkan. Misalnya customer itu di pihak yang salah sebenarnya, kita udah benar. Tapi ketika kita berhasil apa namanya mengalahkan argumennya dia, itu sama dengan kita kehilangan customer karena customer pasti akan merasa, waduh, apa namanya istilahnya itu saya dipermalukan gitu. Biasanya walaupun dia tahu dia salah, dia akan tetap ngotot gitu. Ini penting karena tidak ada satu orang pun secara prinsip orang itu merasa rendah atau dikalahkan, apalagi ketika orang itu merasa lebih tinggi derajatnya dari kita. Ketika kita kalahkan dalam sebuah argumen yang berbasis data, tentunya orang itu akan merasa ilfil. Nah, jadi ini perlu dihindarin sama teman-teman sales berdebat dengan mengadu data, walaupun itu wajib. Kok bisa wajib tapi dihindarin?
kalau dihindarin kalau Anda tidak menggunakan salah satu non-technical. Non-technicalnya di sini adalah hal-hal yang penting. Ada buku yang saya referensikan untuk dibaca, yaitu Mencari Kawan dan Mempengaruhi Orang Lain. Bagaimana kita melontarkan ide agar orang mendukung ide kita, sementara ide kita ini berseberangan, yaitu dengan kita berpihak di pihak dia dulu, gitu loh. Jadi istilahnya contoh kayak gini ya, saya kasih ilustrasinya. Kayaknya menarik banget pendapat Bapak. Saya sendiri terus terang baru kali ini juga mendapatkan informasi tersebut. Nah, jadi jangan kita langsung frontal bilang, oh salah Pak, itu nggak benar. Tapi kita berusaha mengapresiasi pendapat dia. Jadi sekali lagi, ketika kita mau mematahkan argumen, istilahnya itu bukan kita kita menyetujui enggak, tapi kita tinggikan dulu dia, kita hargai dulu, kita respect dulu, dia merasa didukung, lalu kita berikan beberapa bukti. Nah, itu caranya seperti itu. Jadi pertama, jangan mematahkan argumen orang, tapi patahkanlah argumen orang dengan berbagai pendekatan, yaitu pendekatan persuasif tadi, yaitu pendekatan dengan cara, wah Bapak luar biasa, Bapak orangnya detail. Saya sendiri baru kali ini loh Pak dapat informasi ini, karena selama ini belum pernah. Nah, kita seolah-olah tuh luar biasa Bapak mengamatinya kayak gitu. Jadi istilahnya memuji dia, ngedein dia, tapi bukan berarti setuju. Terus kita kalau menurut saya ada beberapa lain yang mungkin kalau menurut Bapak, pendapat Bapak kayak gini. Nah, biasanya hal ini penting karena sebenarnya itu bagaimana mencari titik di mana dia mulai istilahnya itu merespek kita juga. Intinya gini, kita respect orang dulu. Ketika kita respect orang, orang itu merasa kita friendly. Ketika kita friendly, kita akan dikasih kesempatan 1 poin. Jadi kayak skor gitu, kayak pertandingan. Ketika kita ngasih ke dia, dia akan membalas ngasih ke kita. Tapi kalau kita ngambil dari dia, berarti dia juga akan mengalahkan kita gitu. Jadi kalau kita maksudnya dia tuh kita ngambil dari dia tuh kita sudah mengalahkan dia, berarti dia merasa terambil. Ketika dia merasa terambil, dia akan ngebales ngambil dari kita. Jadi kayak gitu. Intinya kayak negosiasi itu harus merasa customer dimenangkan. Itu poinnya. Ya, ini ada komentar. Halo Mas As, kayaknya kemut itu. Ya, makasih Coach Benny. Iya. Oh ini ada pertanyaan Mbak Bintang baca. Halo. Halo, cek. Iya. Cek. Dengar Pak Benny ya suara saya? Iya, gimana lanjutannya? Oke. Jadi itu Pak Tito. Jadi semoga bisa membantu Pak Tito untuk memenangkan proyek ya dari tips dari Pak Benny. Ya, Mas As. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi Pak Benny. Ada pertanyaan lagi. Sugeng Dalu Pak mau nanya bagaimana caranya waktu negosiasi menggunakan komunikasi secara persuasif, tapi lawan bicaranya punya argumen yang real dan berdasarkan realita. Gitu. Jadi kayaknya ini tadi sudah sempat disampaikan ke Pak Benny lagi, tapi mungkin dari Pak Benny ada tambahan lagi untuk itu. Jadi argumen lawan bicara kita itu punya argumen yang real Pak Benny dan berdasarkan realita pula. Lah, maksudnya gimana? Misalnya kita argumen kita tuh tidak berdasar, terus ngelawan orang yang berdasar, gimana maksudnya? Jadi berarti dari diri kita sendiri harus punya data dan fakta yang real Pak Benny ya? Iya pasti, kayak gini loh. Tadi sebenarnya intinya itu bedanya persuasif dengan propaganda. Persuasif akan mengedepankan data. Kalau propaganda dia akan ngeyel dengan mungkin istilahnya itu data-data fake, data-data palsu, tapi
yang penting menang gitu. Jadi propaganda. Jadi misalnya pakai hasutan dan lain sebagainya yang yang istilahnya itu membuat orang lain tuh juga terpengaruh, tapi sebenarnya itu hasutan itu kan sifatnya itu tidak berdasar gitu loh. Nah, sedangkan persuasif itu hasutannya itu berdasar. Nah, kalau orangnya itu punya dasar juga sebenarnya menarik. Tapi ketika sama-sama punya dasar untuk tetap bisa menang, kita harus pakai trik ya tadi yang saya bilang non teknikal. Kalau teknikalnya sama-sama kita buka fakta, buka bukti-buktinya. Kita juga punya bukti gitu loh. Tapi nah kalau sama-sama punya bukti, kita harus ketika beradu bukti, kita harus bisa memenangkan customer tadi. Dan makanya di buku Cara Mencari Kawan dan Mempengaruhi Orang Lain, bukunya Dale Carnegie itu disebutkan bahwa bagaimana mendapatkan madu tanpa memukul sarang lebahnya. Sarang lebahnya dipukul ini adalah egonya orang. Kalau egonya dikalahkan, pasti kita sama dengan akan disengat. Jadi supaya orang itu merasa menang, menangkan dulu gitu. Jadi sentuh atau beri appreciate, beri sesuatu hal yang membesarkan hatinya dia dulu gitu. Baru kita istilahnya itu oh menarik juga Pak, pendapatnya menarik juga. Bapak luar biasa orangnya. Nah, jadi kita besarkan dulu. Ketika dia besarkan, dia merasa kita berikan sesuatu. Nah, dia pasti akan memberikan sesuatu juga. Tapi kalau kita menyerang dia, otomatis dia juga akan nyerang kita gitu. Jadi nggak susah akan menang. Akhirnya debat kusir gitu. Jadi tidak akan jadi solusi. Jadi Itu sih ketika si lawan bicara kita ini juga punya fakta yang sebenarnya dan kita juga punya fakta yang sebenarnya, jadi ada teknik, yaitu non teknikal Pak Beni, betul ya? Iya, istilahnya itu non teknik. Kalau dibilang teknik kan kita harus beradu data, tapi kalau ini kan lebih ke arah persuasif itu sendiri sebenarnya. Itu ya buat rekan-rekan, jadi ada dua teknik, teknikal dan non teknikal. Ini udah masuk pukul 8, mungkin kita satu pertanyaan lagi Pak Beni ya. Satu pertanyaan lagi silahkan. dari Pak Eka Saputra. Izin bertanya Coach, jika ingin menerapkan konsep komunikasi persuasif dalam media iklan, konten seperti apakah yang perlu kita tekankan agar bisa mempengaruhi si pembaca? Karena yang melihat iklan tersebut ada bermacam usia dan gender. Jadi ini ketika kita menerapkan di sebuah media, media iklan, media apapun itu, kata apa nih yang perlu kita tekankan gitu agar bisa mempengaruhi orang lain. Oke, sebenarnya tadi sempat saya singgung juga ya terkait media iklan, karena persuasif itu sebenarnya sesuatu yang mempengaruhi atau mengajak orang lain, tidak selalu dengan kata-kata tapi juga dengan konten. Misalnya konten itu di iklan, banner dan lain sebagainya. Pasti saya yakin di ruangan ini pernah ada membeli sesuatu karena melihat iklan. Ada nggak? Ada Pak Beni. Pasti teman-teman ada. Ketika melihat sesuatu iklan, misalnya ada promo tertentu kayak gitu ya, misalnya promo apa gitu ya, buy one get one dan lain sebagainya. Nah, tentunya sebenarnya Anda sudah jadi korban komunikasi persuasif gitu. Nah, Anda coba perhatikan bagaimana teknik iklan tadi mempengaruhi Anda sehingga Anda teman-teman terpengaruh juga jadi korban iklan. Tadi barusan ada yang komen ya Mbak Salsa, jadi korban iklan katanya, sering korban iklan. Jadi istilahnya gara-gara CR7 ya. Jadi ada hal yang itu tadi apa istilahnya tuh menjadikan referensi ya. Misalnya kita menjadikan referensi untuk pengambilan keputusan. Jadi ada hal-hal yang istilahnya itu membuat kita itu terpengaruh gitu, karena kita idola kita misalnya sosok tertentu, baju itu dipakai oleh sosok tertentu, kita seolah, makanya ada contoh misalnya ya, jilbab apa gitu ya, nama artis tuh pernah saya misalnya siapa ya, saya nggak hafal sih, pokoknya pernah ada promo, melihat promo jilbab itu
jilbabnya si A gitu, jilbab Zaskia Meka misalnya. Nah, gitu kan. Jadi akhirnya bulu matanya Syahrini gitu. Jadi karena diidentikan, orang yang ingin seperti Syahrini juga akan pakai juga gitu. Nah, itu satu hal yang sebenarnya persuasif gitu. Sebenarnya bagaimana menginfluence-nya tadi. Itu sih sebenarnya media. Ini perlu sebenarnya kita tes. Kalau iklan yang bagus tuh kita tes. Iklan kita tes kira-kira ini daya tariknya seberapa. Jadi bukan kita sendiri yang ngetes. Kalau kita sendiri sebagai pembuat iklan ya pasti kita anggap menarik. Kita tes dengan orang yang sekiranya itu orang awam yang nggak ngerti produk kita. Kira-kira dia menarik nggak? Informasi ini nyangkut nggak gitu? Ya tentunya sebagian besar harus mengandung hal yang berbau emosional. Jadi kalau iklan itu persuasif tapi tetap men-trigger sesuatu yang sifatnya emosional atau emosi gitu ya. Itu sih. Ya seperti yang saya pernah contohkan, orang pintar minum tolak angin. Berarti kalau saya nggak minum tolak angin, saya goblok dong. Itu iklannya sangat mempengaruhi kita, Pak Beni. Iya, jadi kita ketika milih yang lain seolah-olah kita tuh nggak mau goblok, karena kalau nggak mau goblok ya udah gitu. Ya kita mau nggak mau pakai tolak angin gitu. Jadi itu ya Pak Eka Saputra. Jadi boleh deh nanti mungkin dicoba ketika kita buat iklan, kita coba ke orang yang nggak tahu tentang produk kita tes apakah dia tertarik. Kalau yang tertarik berarti berhasil gitu. Jadi oke, ini udah jam 8:05 WIB waktu Indonesia bagian Barat. Jadi kita closing aja. Jadi untuk tema hari ini yaitu komunikasi persuasif ini sangat ada hubungannya sekali dengan tema kita yang sebelumnya yaitu komunikasi. Jadi ketika komunikasi kita sudah bagus, komunikasi kita sudah sip, nanti ketika kita mau komunikasi persuasif itu pasti akan berhasil ketika kita punya data, punya fakta dan segala macamnya. Jadi, mungkin closing statement dari saya tambahan yang bisa buat teman-teman sales terutama, mulailah sekarang agak ngotot. Ya, jadi belajar. Jadi kalau tadi ada peningkatan belajar agak ngotot, tapi ngototnya itu dengan cantik gitu ya. Jadi sales itu mesti ngotot, tapi ngototnya yang cantik. Kalau ngototnya nggak cantik itu pasti jebat kusir, customernya bubar semua, pindah ke kompetitor. Tapi kalau Anda bisa ngotot dengan cantik, dengan halus, ya istilahnya kita bilang tuh ngotot dengan cantik, otomatis customer itu akan pindah ke teman-teman gitu. Intinya di situ. Jadi jangan iya aja gitu dengan customer. Oh iya Pak. Tapi iyanya itu akhirnya nggak karena kita tidak punya dasar argumen. Jadi kita ngotot, kita iya tapi iyanya itu dengan trik yang kita tadi kupas. Nanti beberapa mungkin coba saya sharekan ke grup juga beberapa untuk yang materi tambahannya karena terbatasnya waktu. Jadi nanti ditunggu ya untuk teman-teman sales dan semuanya rekan-rekan Super Sales Academy. Jadi ngotot yang cantik, ngotot yang tampan. Jadi persiapkan ketampanan dan kecantikan untuk ngotot. Nah itu persuasif juga. Jadi ketika kita memuji seseorang berarti kan ada maunya kan, sering kayak gitu kan. Nah itu sebenarnya bagian daripada persuasif. Jadi itu tadi closing statement dari Pak Beni. Oh ya, untuk rekan-rekan yang lain jangan lupa juga kita bakal sharing session lagi di hari selanjutnya yaitu hari Selasa dan hari Jumat. Jadi jangan lupa tetap stay tune dan nantikan pukul 19.15 untuk di minggu berikutnya. Untuk teman-teman yang lain untuk mungkin bisa on kamera ya. Nanti hostnya bakal cek dokumentasi, persiapkan ngotot cantik dan ngotot tampannya. Silakan host untuk mendokumentasikannya. Oke, semuanya boleh on kameranya. Siapkan pose terbaik kalian. Ya, 3. Yang pertama dulu. 3, 2, 1. Oke, ke bagian slide kedua. Oke, dapat on kameranya. Oke, 3, 2,
1. Oke, sudah. Oke, terima kasih Pak Panji, host kita. Ya, jadi terima kasih pertama kita ucapkan ke Pak Beni untuk tips dan triknya untuk komunikasi persuasif ini. Jadi nanti semoga di minggu depan kita ada tema yang lebih menarik lagi supaya teman-teman yang lain bisa lebih bersemangat. Gitu ya. Jadi terima kasih untuk Pak Beni. Semoga sehat selalu. Oke, sukses semua teman-teman. Dan untuk rekan-rekan lainnya Selamat juga terima malam, kasih. selamat beristirahat. Malam, selamat beristirahat. Iya. Makasih, Terima kasih, Mas Terima kasih Pak Beni. Terima kasih Pak Beni. Pak Beni. Banyak Pak Beni, Mas Sas. Terima kasih Pak Beni. Pasas, Pak Gigi. Oke, thank you semua. Pak Beni. Meninggalkan room. Oke, terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.